Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari salah satu unit di Psikologi Universitas Gadjah Mada, yaitu CLSD, Center for Life and Development, yang bergerak di bidang kajian tentang perkembangan manusia. Dan salah satu kegiatannya adalah yaitu kegiatan kompre, di mana kegiatan ini adalah tentang penelitian sekaligus intervensi bagi masyarakat umum yang berbasis community-led research. Nah, berbagai partisipan dari berbagai kalangan, tentunya dari berbagai kalangan komunitas, dan kegiatan ini sudah dimulai dari November 2021 kegiatannya. Tapi perannya jauh dari itu sudah dimulai ya Bapak Dedi. Dan sekarang kegiatannya sudah selesai dan kami akan sharing bagaimana prosesnya. Nanti juga kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari para peserta dan hasil dari penelitian mereka. Nah, untuk kegiatan kompre itu sendiri bagaimana konsepnya dan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Mbak Lisa sebagai riset asisten di kegiatan kompre ini. Dan untuk Mbak Lisa, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Desnita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk bisa menjelaskan mengenai proyek kompre yang sudah kita laksanakan di tahun lalu. Mungkin bisa minta bantuan untuk share-nya. Oke, makasih. Tadi sebenarnya sudah cukup banyak dijelasin sama Mbak Desnita ya. Makasih dulu sebelumnya. Jadi proyek kompre ini memang merupakan salah satu proyek di bawah Center of Lifespan Development. Kepanjangannya sendiri juga cukup panjang, yaitu Contemporary Methods and Community-Led Lifespan Development Research. Dan kita singkat menjadi proyek kompre. Mungkin next. Nah, di dalam proyek kompre ini ada dua kegiatan utama sebenarnya. Pertama, kita melakukan scoping review. Jadi scoping review itu untuk mengetahui perkembangan metode penelitian psikologi perkembangan di Indonesia itu seperti apa sih selama 10 tahun terakhir. Nah, hasil dari scoping review ini juga menjadi salah satu masukan yang akan kita lakukan di kelas kompre. Dari sini kita melihat bahwa ada beberapa metode yang cukup kontemporer yang belum banyak dilakukan. Salah satunya adalah photo voice. Nah, itulah kenapa di tahapan yang kedua, yang kelas kompre ini kita mengambil tema photo voice dan kemudian community led research. Next. Sekarang mungkin saya akan membahas mengenai scoping review dulu. Sebagai gambaran, scoping review ini memang kita lakukan untuk melihat metode penelitian psikologi perkembangan di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Apakah ditemukan sesuatu yang baru? Hal yang baru itu misalnya mencakup jenis, kemudian tren, kemudian metodenya itu seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya sudah diketemukan, apakah hal tersebut dapat dilakukan secara partisipatif atau hanya untuk penelitian saja? Karena memang kita ingin ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat untuk komunitas juga. Next. Oke, nah scoping review ini sebagai penanggung jawabnya yaitu Ibu Praditya Putri Pertiwi. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri yang membantu dalam proses scoping review yaitu saya sendiri Lisa Sunaria Putri, kemudian ada Miftahul Hasanah dan juga Nur Hamidah. Progresnya untuk saat ini scoping review-nya kita sudah selesai di tahap identification dan juga screening. Setelah itu rencananya kita akan memasukkan artikel tersebut ke jurnal gitu. Jurnal yang menjadi target kita yaitu developmental review yang dipublish oleh Mosbeing di Elsevier. Next. Oke. Nah, ini nih yang memang menjadi salah satu utama dari kegiatan Project Kompre, yaitu kelas komprenya sendiri. Jadi Contemporary Methods and Community-Led Lifespan Development Research atau kita singkat Kompre itu sebenarnya merupakan kelas di mana nanti kita memberikan informasi mengenai metode riset kontemporer dalam penelitian lifespan. Kemudian kita juga menekankan kerjasama pentahelixnya. Jadi tidak hanya di universitas, tapi kerjasamanya universitas, swasta, media, pemerintah, masyarakat untuk pembangunan manusia. Next. Tujuannya yang pasti jelas kita ingin mengajarkan konsep dan praktik metode kontemporer pada penelitian lifespan development yang untuk sesi ini, yang untuk kelas ini kita akan berfokus terhadap photo voice, kemudian community led research.
Desainnya kurang lebih juga seperti ini. Jadi kita melakukan rekrutmen peserta, kemudian setelah itu peserta kita berikan pemahaman atau kita berikan informasi mengenai photo voice dan juga community led research dalam dua modul pertama dan juga modul kedua. Setelah itu peserta kita harapkan untuk membuat rencana aksi. Rencana aksi itu mereka lakukan, kemudian hasilnya yang nanti kita bisa lihat pada presentasi setelah ini. Next. Oke, ini mungkin cepat aja kali ya. Jadi timeline-nya memang benar, kita sudah mulai dari sekitar Agustus malahan ya pengembangan modulnya. Hingga kemarin pada bulan November kita sudah melakukan sampai asesmen akhir. Jadi prosesnya kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 3-4 bulan. Nah, keluarannya sendiri kita harapannya nanti laporan-laporan dari peserta ini, rencana aksi yang sudah dilakukan peserta ini bisa menjadi video series, kemudian kita juga bisa kembangkan lagi menjadi edited. Next. Oke, ini mungkin secara singkat aja. Jadi memang pada kegiatan yang kemarin calon pesertanya kita fokuskan kepada individu atau organisasi yang bergerak dalam rentang perkembangan manusia dalam berbagai sektor. Jadi pendidikan, kesehatan, sosial maupun kebencanaan. Kemudian memang fokusnya adalah individu yang berdomisili atau terdaftar di daerah istimewa Yogyakarta. Sama karena prosesnya juga masih memperhitungkan kondisi yang pandemi, jadi memang kita lebih melakukan rangkaian programnya ini lebih banyak melalui daring. Tim penelitinya sendiri diketuai oleh Ibu Praditya Putri Pertiwi, kemudian ada Ibu Elga Andriana, dan Ibu Novi Pospita Chandra. Research asistennya adalah saya sendiri, dan di sini dibantu oleh teman-teman riset intern yang luar biasa banget. Ada Desnita Riang Zagoto, kemudian ada Dini Fadilah, Miftahul Hasanah, Nur Hamidah, Reswaro Diah Prastuti, Salma Nur Hanifah, dan juga Yunita Christine Yosef. Next. Nah, ini adalah narasumbernya kelas kompre. Jadi Bu Elga sendiri, Bu Elga dan juga Mas Indra Yohanes Kiling ini fokus kepada tema photo voice. Kemudian Bu Novi dan juga dibantu oleh Mas Indra juga itu berfokus terhadap tema community led research. Next. Ini secara gambaran singkatnya mengenai persebarannya. Jadi demografi pesertanya kurang lebih di rentang usia 20-48, laki-lakinya ada 9 orang, perempuannya ada 21 orang. Jadi untuk jumlah pesertanya sendiri ada sekitar 30 orang berarti. Dan 6 diantaranya itu adalah merupakan riset intern. Jadi riset intern tadi kita rekrut itu selain juga sebagai nanti memandu peserta untuk memfasilitasi mereka pada saat pelaksanaan rencana aksi, riset intern ini juga sebagai peserta juga, jadi mendapatkan materi mengenai photo voice dan juga community led research. Gitu. Next. Ini secara singkat, jadi dokumentasi kelas daringnya ada materi mengenai photo voice, kemudian community led research, dan ini juga wajah-wajah peserta kita. Next. Oke, ini juga seperti reflektif sih, apa komentar mereka mengenai kelas kompre. Cukup menurut kami sih sangat bagus banget gitu ya. Beberapa hal yang disampaikan peserta ini itu cukup sesuai dengan harapan kami gitu, memberikan informasi, kemudian mengajak mereka untuk ternyata bisa ya seperti ini, ternyata community led research, ternyata photo voice itu adalah sesuatu yang menarik, dan itu tergambar dari jurnal reflektif yang juga sudah dibuat oleh peserta. Next. Oke, ini adalah jadi tadi yang seperti saya sampaikan, setelah kelas daring, peserta diminta untuk membuat rencana aksi. Ini adalah daftar tema-temanya. Kalau bisa dilihat, tema-temanya cukup bervariatif, bahkan bisa dibilang sangat bervariatif karena berbeda-beda. Ada yang fokusnya terhadap ODGJ, kemudian ada juga yang lokasinya di pondok pesantren, ada juga yang eksplorasi persepsi anak gitu. Next. Nah, kemudian juga ada juga nih yang berfokus terhadap misalnya pengalaman bersama remaja yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan, sangat bervariasi sekali. Nah, nanti setelah ini ada 4 peserta yang akan share mengenai
apa ya, pengalamannya mereka selama mengambil data. Next. Oke, ini nggak semua, tapi ini sebenarnya foto-foto yang berhasil didapatkan peserta pada saat mereka mengambil data, meminta partisipannya mereka untuk mengambil foto yang menggambarkan mengenai tema yang akan diambil sama mereka ini. Nah, ini adalah foto-foto yang sempat saya ambil dari laporan dari teman-teman. Tuh, next. Oke, sepertinya sih sudah. Jadi kurang lebih secara gambarannya itu yang kami lakukan di kelas kompre, scoping review dan juga penelitiannya juga, pelaksanaannya, dan untuk lebih jelasnya, untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman peserta yang akan menceritakan kali ya pengalamannya mereka selama mengikuti ini. Dan juga ada teman-teman dari research intern juga yang akan share. Gitu Mbak Desnita kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Lisa untuk presentasinya yang sangat menarik ya tentang kompre. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih lanjut, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan pesertanya, kira-kira apa aja yang mereka lakukan, bagaimana proses yang mereka lakukan, kendala apa aja yang terdapat di lapangan, dan bagaimana hasilnya. Tapi sebelum ke peserta, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Mbak yang Nista, Mbak Nista sebagai research intern. Tadi udah dijelasin juga ya sama Mbak Lisa, mendampingi langsung peserta dan juga menjadi peserta. Itu gimana itu? Jadi peserta tapi juga mendampingi peserta itu. Halo Mbak Lisa. Halo Mbak Desnita. Oke, Mbak Lisa ini mendampingi peserta, lalu menjadi peserta juga, itu gimana Mbak? Itu tadi di-mention sama Mbak Lisa. Oke. Di sini jadi kami dari riset intern itu tidak hanya mendampingi tapi kita juga jadi peserta. Jadi di sini maksudnya adalah ketika teman-teman peserta itu mendapatkan kelas, maka kami dari teman-teman riset intern juga mendapatkan kelas yang sama seperti itu dengan peserta. Jadi kami waktu kelas berlangsung itu sama dengan para peserta, kita juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan para peserta. Seperti itu Mbak Desnita. Oke, Mbak Lisa tadi sempat dibahas sama Mbak Lisa tentang bahwa mengikuti dari scoping review Mbak, dari Agustus ya Mbak ya. Nah, Mbak Lisa ini jadi salah satu tim untuk scoping review. Apa sih yang dilakukan selama proses scoping review itu sebagai persiapan untuk kelas kompre ini? Scoping review ini saya sebagai salah satu tim dari scoping review, yang pertama adalah kami yang pertama melakukan screening. Jadi ada beberapa database yang kami gunakan untuk mengumpulkan artikel jurnal yang sesuai dengan topik yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, di sini fokus kita adalah mencari artikel jurnal yang berbentuk metodologi artikel seperti itu. Jadi di sana membahas tentang perkembangan metode apa aja sih yang digunakan di Indonesia, tapi secara khusus itu adalah metode yang kontemporer seperti itu Mbak Desnita. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mengumpulkan nih, kita akan memasukkannya ke dalam satu aplikasi yang menurut kami itu juga sangat baru sekali buat kami, yaitu aplikasi Ryan ya gitu Mbak Desnita. Jadi setelah kita input di aplikasi tersebut, maka kami selanjutnya adalah screening. Nah, screening di sini adalah kita mencocokkan antara topik yang udah kita tentukan, kemudian judul dan abstrak di dalam artikel yang udah kami temukan seperti itu. Nah, dari situ kami baca semuanya. Kalau nanti sesuai dengan topik atau sesuai dengan ketentuan, maka akan kita terima. Tapi kalau tidak, maka akan kita gugurkan seperti itu. Oke, berarti persiapannya itu mulai dari pencarian artikel dulu, lalu disusun semuanya ya, di filter-filter yang mana nih ya cocok gitu ya Mbak ya. Oke, berarti persiapannya dari Agustus betul ya Mbak ya? Iya, persiapannya dari Agustus. Dari kita mulai koordinasi, kita nyari database, kita harus belajar bagaimana cara screening yang benar seperti itu. Jadi banyak banget
ilmu yang kita dapatin dari screening ini. Nah, tadi katanya nih banyak banget ilmunya. Apa aja sih Mbak, kan dari scoping review, lalu mengikuti kelasnya juga, mendampingi peserta. Kira-kira apa aja sih yang didapatkan dari Project Kompre ini Mbak? Oke, dari ilmu yang kita dapat itu banyak banget, kayak gitu. Insight-insightnya tuh banyak banget. Ketika kita melakukan screening nih, kita jadi tahu, oh ternyata penelitian di Indonesia tentang penelitian perkembangan itu sejauh mana ya, dan kita jadi tahu, oh seperti ini. Kemudian seberapa banyak sih peneliti kita yang udah menggunakan metode yang kontemporer kayak gitu. Jadi dari situ kita tahu perkembangan penelitian di Indonesia, kemudian bagaimana kita jadi tahu cara memfilter atau mensortir artikel yang sesuai, artikel yang berbobot seperti itu. Dan kita juga jadi tahu, oh ini artikel metodologi dan non-metodologi kayak gitu. Jadi ada dua jenis artikel yang itu mungkin juga baru buat kami kayak gitu. Dan kemudian di sini juga kita menemukan satu metode yang cukup baru, yang buat kami nggak cukup baru lagi, mungkin baru bagi kami mendengar ya, karena biasanya ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu taunya ya wawancara, observasi, atau dokumentasi, atau kuantitatif kayak gitu kan. Tapi di sini ada metode photo voice yang itu sangat baru buat kami dan itu sangat menambah wawasan bagi kami. Oke, nah mungkin soal metode fotoposnya tadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Mbak Lisa. Nanti pelaksanaannya bagaimana di lapangan kita akan tanya-tanya ke peserta. Nah, tapi kalau Mbak Lisa nih, kira-kira dari itu semua pengalaman berharga yang Mbak Lisa dapatkan dari Project Kompre ini, kira-kira apa sih Mbak? Yang pertama, selain tadi ya udah saya sebutin di awal tentang wawasan ilmu yang udah kita dapetin, kita juga menambah ini sih relasi kayak gitu dengan peserta. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan peserta, oh kita jadi tahu ternyata ada banyak komunitas yang bergerak di bidang perkembangan di luar sana dan mereka membawa topik-topik yang sangat menarik kayak gitu. Jadi kemudian mereka juga membawa masalah yang menarik. Jadi dengan adanya topik dan masalah yang sangat menarik itu menjadi bahan diskusi bagi kami. Kemudian itu sangat berkesan bagi kami dan salah satu yang tidak akan kita lupakan dari program Kompre ini. Oke, itu kesannya sangat ini ya, sangat luar biasa sekali. Lalu kalau misalnya kendala tadi kan kayaknya ceritanya dapat ilmunya, dapat relasi. Kira-kira kalau dari segi kendala ada nggak? Kalau untuk kendala sendiri, yang pertama adalah kami dari RI ya, itu belum bisa memfollow up peserta setiap hari kayak gitu. Jadi karena mungkin keterbatasan waktu dari kami RI maupun keterbatasan dari peserta untuk selalu berkomunikasi, jadi biasanya kami bisa mungkin 3 hari sekali atau 1 minggu sekali untuk memfollow up sampai mana sih perkembangan dari aksi yang sudah direncanakan oleh peserta seperti itu. Kalau untuk selebihnya, saya rasa udah fine, udah bisa untuk diselesaikan kayak gitu. Jadi kendalanya baru cuma itu sih, Mbak Desnita. Oke, berdasarkan pengalaman dan kendala yang Mbak Lisa alami, kira-kira pesan untuk nanti ke depan mungkin untuk baik untuk RI, persiapan, kalau misalnya kegiatan Kompre dilaksanakan kembali. Kira-kira pesannya apa sih Mbak? Oke, kalau dari RI sendiri ya, karena RI itu selain jadi fasilitator juga jadi peserta, jadi mungkin buat kami RI ini mungkin bisa dikasih pelatihan terlebih dahulu ya, atau mungkin kita bisa praktek terlebih dahulu. Jadi ketika kita mendapatkan pertanyaan dari peserta, kita bisa langsung memberikan solusi kayak gitu. Dan kita juga tahu prakteknya seperti apa kayak gitu. Udah lebih kebayang ya Mbak ya, jadi lebih enak juga untuk menghadapi pesertanya. Oke, terima kasih Mbak Mita untuk sharing-sharingnya dan tadi kita udah ngobrol dengan Mbak Lisa tentang konsep Project Kompre dan sudah dapat juga nih pengalaman dari sisi pendamping peserta. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan Kompre ini. Peserta
ngapain aja. Kita tadi udah menjanjikan di awal kalau nanti akan bercerita dengan peserta gimana sih pengalamannya. Nah, di sini sudah ada 4 peserta yang akan bercerita dan sharing mengenai proses yang mereka lakukan di lapangan, kesulitan mereka mungkin seperti apa, dan hasil yang mereka dapatkan seperti apa, lalu bagaimana mereka nanti pesannya merekomendasikan proyek Kompre ini ke depannya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke peserta. Ada 2 peserta yang pertama yang akan sekaligus saya tanya-tanya nih. Ada Bu Reti dan Bu Reni. Silakan, Bu. Ya, baik. Selamat pagi, Bu Reni, Bu Reti. Selamat pagi, Mbak Desnita. Ya, ini Bu Reti sama Bu Reni posisinya di mana ini? Di rumah. Di kantor. Sudah masuk hari ini, Mbak. Saya kantornya di rumah. Oh, baik, Bu Reni kantornya di rumah 24 jam ya, Bu Reni? Betul. Oke, Bu Reni, Bu Reti, tadi kita sebelumnya ngobrol dengan Mbak Lisa sebagai riset asisten sama Mbak Lisa sebagai riset intern di CLSD yang membantu berjalannya proses kegiatan Kompre. Dan saat ini kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu wawancara dengan peserta dari kegiatan Kompre itu sendiri. Dan di sini sudah ada Bu Reti dan Bu Reni. Nah, untuk mengawali wawancara kita mau tahu alasan apa yang menjadi ketertarikan Bu Reti dan Bu Reti untuk mengikuti kegiatan Kompre. Mungkin bisa dimulai dari mana saja, boleh dari Bu Reti mungkin. Saya dulu, oke, baik. Saya izin duluan ya, Bu Reni. Silakan. Ya, awalnya sih memang saya belum begitu paham ya, Mbak ya, tentang model atau hal yang terkait dengan materi yang diberikan. Tetapi memang saya sangat tertarik dengan bagaimana sih pengembangan yang bisa dilakukan dalam komunitas saya sebagai pendamping dan memang yang banyak bergerak dengan disabilitas begitu untuk pemberdayaan. Intinya sih itu tertariknya awalnya. Tapi juga belum mendalami, hanya memang pernah berkenalan juga sedikit dengan yang terkait dengan pengembangan komunitas. Lalu ketika saya melihat di Instagram waktu itu ya, di story-nya Bu Ditya gitu, nah itu sangat membuat saya jadi ternyata ada ya gitu yang terkait dengan pengembangan ini, tapi modelnya metodologi ya, penelitian gitu. Ya, jadi akhirnya saya coba untuk menghubungi dan kemudian disambut baik. Itu satu gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana komunitas ini ketika perlu diberdayakan itu caranya bagaimana gitu, tahapannya bagaimana, itu masih tidak teratur gitu di kepala begitu ya, tidak teratur, bingung mulainya dari mana gitu. Nah, ternyata dengan melihat itu ya story-nya Mbak Ditya itu, ternyata saya pikir mungkin ini bisa lebih tersistematisasi apa yang saya harapkan gitu. Jadi ketertarikan saya ini diawali memang oleh apa yang saya lakukan dan kemudian melihat ada informasi mengenai itu. Itu sih Mbak kalau yang terkait dengan ketertarikannya. Oke, Bu Reti, terima kasih Bu Reti. Kalau Bu Reni gimana Bu? Kenapa tertarik ikut kegiatan Kompre? Kalau saya kebetulan, kedengeran kan ya suara saya Mbak Desnita? Kedengeran? Kalau saya kebetulan di WKCP dulu tahun kayaknya sekitar 2018 Pak ya, saya lupa. Itu juga saya kebetulan mewakili WKCP ikut pelatihan community led di Sydney, waktu itu kerjasama dengan Sydney Uni sama
people with disability-nya di Australia. Nah itu sebelumnya kita di WKCP memang sudah beberapa yang penelitian besar itu pernah sekali kayak gitu. Jadi biasanya karena kita di WKCP itu memang komunitas orang tua yang memiliki anak cerebral palsy, kita kan biasanya punya ini ya apa namanya pertanyaan-pertanyaan dalam diri orang tua, kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian kita mencoba mencari informasi data kayak gitu. Oh kok belum ada informasinya misalnya, atau kok belum ini. Akhirnya kita mengadakan kegiatan penelitian seperti itu dengan dibantu donor. Nah, tapi selama ini kan kita masih modelnya ya survei, kemudian dapat data sudah. Jadi kita belum punya pengetahuan untuk ke tahap lanjut, misalnya bagaimana sih menganalisis data ini, kemudian bisa menjadi kita diseminasi dalam lingkup akademik misalnya seperti itu supaya bisa terekam dengan baik kayak gitu. Nah selama ini kan kita hanya begitu dapat data, kita akan audiensi ke pejabat pemerintah seperti itu. Nah dari 2018 ketika saya ikut pelatihan itu, saya jadi ternyata bisa data komunitas itu ternyata berharga kayak gitu. Selama ini kan kita hanya mikir itu cuma buat kita kayak gitu. Jadi buat kita buat audiensi kayak gitu, buat advokasi. Kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata data itu sebenarnya bisa berguna untuk pengetahuan, untuk hal-hal yang lain seperti itu. Dan komunitas itu bisa loh menganalisis, jadi bisa berpartner dengan teman-teman dari akademisi. Selama ini kan kita karena biasanya kita kan selalu jadi objek, kita belum pernah menjadi subjek penelitian itu sendiri kayak gitu kan. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa kita bisa menjadi subjeknya kayak gitu. Kita bisa ikut sebagai researchernya seperti itu. Makanya kebetulan dengan Mbak Ditya dan Bu Elga kan selalu berkomunikasi. Makanya saya selalu bilang nanti kalau ada penelitian, ada acara atau kegiatan yang workshop seperti itu, kegiatan lebih mendalam, kita dari komunitas bersedia karena menurut saya itu penting banget buat komunitas secara lembaga dan juga bagi saya secara pribadi karena punya anak dengan cerebral palsy itu kan saya juga harus terus mungkin tema yang saya inginkan dengan yang di komunitas inginkan itu kan bisa berbeda karena tingkatannya kayak gitu. Nah, selain itu juga saya dengan kami ikut di kegiatan ini kan kita juga ada jejaring komunitas orang tua dengan cerebral palsy di seluruh Indonesia. Nah, harapannya kan kita juga bisa sharing sehingga karena kan tematik di tiap daerah itu kan akan berbeda. Data itu kan kemungkinan mungkin ada beberapa yang sama, tapi ada mungkin spesifik yang mungkin hasil itu bisa berbeda antara Jogja misalnya dengan di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah, harapan saya dan kami di WKCP dengan misalnya WKCP ikut kegiatan seperti ini kan bisa sharing, kemudian bisa mendorong para orang tua dari komunitas CP ataupun disabilitas lain itu bisa mulai men-trigger diri mereka untuk bisa juga melakukan community-led research kayak gitu sih, Mbak Desnita. Oke, Bu Reni tadi dan Bu Reti juga sudah menjelaskan kenapa tertarik mengikuti kegiatan Kompre ini, akan dibawa ke komunitas juga. Nah, kira-kira nih Bu, dari harapan yang dibawa ke kegiatan ini, lalu dengan proses yang sudah dilalui, kira-kira gimana sih, sejauh apa harapan Ibu, Bu Reni dan Bu Reti ini terjawab dan mungkin bisa dijelaskan melalui proses pengalamannya atau proses yang dilalui itu seperti apa? Bisa mulai dari siapa dulu? Saya dulu berarti ya. Mumpung masih open mic. Silakan Bu, silakan. Kalau saya dari pengalaman ya ikut pelatihan ini, saya juga ini begitu lihat ternyata lama juga ya jamnya ikut pelatihan, bertahan loh kayak gitu otaknya untuk berpikir. Jujur aja banyak sekali teman baru yang saya dapatkan, senang sekali karena bisa berdiskusi, jadi bisa tahu bagaimana sih apa istilahnya melakukan penelitian.
Dan kendalanya sih terutama karena ini masa pandemi ya, dan karena penelitian kalau dari WKCP memang dari awal karena kita ingin ikut penelitian kan otomatis kita ingin resource-nya juga dari WKCP kayak gitu. Artinya yang kita libatkan sebagai co-researcher itu juga teman-teman dari penyandang CP itu sendiri. Nah, kendalanya memang kita tidak bisa memutuskan misalnya harus bertatap muka karena ada resiko-resiko yang lebih tinggi untuk penyandang CP dibanding penyandang disabilitas lainnya. Makanya kemudian komunikasi itu kan jadi secara online. Nah, jadi komunikasi itu harus bolak-balik untuk memastikan bahwa kita di dalam satu frame yang sama. Nah, itu mungkin yang sedikit terkendala. Tapi untungnya karena kita komunikasi dengan orang tua dan penyandang CP itu sendiri baik, jadi itu bisa teratasi kayak gitu. Cuma mungkin pas di awal itu ada banyak back and forth-nya dulu ya, misalnya pertanyaan dari saya, dari kita, kemudian diskusi itu agak bolak-balik untuk memastikan bahwa anak termotivasi dan orang tua juga support untuk untuk melakukan penelitian ini. Itu sih ininya. Tapi overall saya senang banget karena banyak hal yang didapat daripada yang tidak didapatnya gitu. Oke, dari Bu Reni tadi sudah menjelaskan gimana pengalamannya, banyak yang didapat daripada yang tidak didapat ya Bu ya. Padahal kita nggak tahu nih yang tidak dapat itu yang sejauh berapa. Ya Bu Reni mungkin bisa 0,0 berapa persen gitu ya. Baik, saya melanjutkan suasana senangnya ya dapat ya Bu Reni ya, daripada nggak dapatnya saya melanjutkan suasana senangnya. Saya pun merasakan hal yang sama Mbak. Tentu ada kendala ya. Kita juga kemarin sudah menyampaikan ya Bu Reni banyak hal yang juga menjadi kendala begitu. Tetapi menyambung apa yang disampaikan Bu Reni, saya rasa saya pun merasakan hal yang sama begitu. Antusias gitu ya, senang, dan pengalamannya menurut saya menjadi lengkap begitu ya, menjadi lengkap untuk saya pribadi begitu, menjadi lengkap karena dalam tadi kalau Bu Reni menyampaikan ada orang tua gitu ya, ada resort yang dilibatkan gitu ya, kita juga begitu. Itu menurut saya kemarin pengalaman yang untuk penelitian menurut saya apa yang saya lakukan atau berdasarkan kelas kompre ini menurut saya lengkap. Kenapa lengkap? Karena sebelumnya saya cukup banyak bekerja sama dengan anak-anak disabilitas begitu ya, kemudian dengan orang tua, tapi masih dalam frame-frame yang terpisah. Gitu. Nah, sedangkan dengan lab community research ini kemarin saya betul-betul bisa melihat bahwa ini adalah sebuah konstelasi begitu ya, sebuah konstelasi yang besar yang menghubungkan antara peran-peran yang ada di dalamnya gitu. Peran-peran apa saja ya? Peran-peran person-person atau agen-agen pihak-pihak yang ada di dalam gitu. Dulunya atau mungkin tadinya bekerjanya sendiri gitu ya, seperti tubuh begitu, tangannya pengen apa, kepalanya pengen apa gitu ya. Nah, ini saya merasa menjadi lengkap. Dan kemarin pengalaman menyenangkan juga adalah melihat partisipannya. Saya juga mungkin mirip ya seperti Bu Reni, anak-anak disabilitas ini kan jarang sekali untuk bisa mungkin punya kesempatan ya. Sekarang sudah mulai banyak kesempatan, tapi mungkin masih dalam batas-batas yang kita biasanya taunya mereka mungkin belum paham atau belum ngerti gitu ya. Nah, ini kemarin saya melihat mereka sangat besar begitu pengaruhnya terhadap proses ini gitu ya, melihat bahwa mereka juga punya pendapat, mereka juga punya ide, dan ide ini memang masih mentah gitu ya, sesuai dengan kondisi mereka, tetapi ini bisa dibawa untuk dielaborasi sehingga tersampailah apa yang mereka butuhkan. Ya, ini kan garis bawahnya adalah kebutuhan mereka kalau saya untuk mengoptimalisasikan kemampuan gitu. Nah, jadi
kelengkapan ini sih Mbak Desnita yang saya rasakan, kelengkapan dari keterlibatan dari person-person yang ada di dalam resort ini, termasuk orang tua gitu ya. Itu yang pengalaman yang tidak terlupakan buat saya gitu ya. Menanyakan ke anak-anak, menanyakan ke orang tua, ini menjadi proyek mereka. Itu hal yang sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan gitu ya. Tetapi kendalanya banyak ya, kendalanya juga banyak, dan pengalaman itu pasti plus dengan kendala gitu. Bagaimana membantu mereka juga memahami ya, memahami satu persatu tahapannya. Dan ketika saya breakdown tahapannya ternyata detail sekali untuk mereka gitu ya. Nanti mungkin di hasil penelitian saya bisa jelaskan. Begitu Mbak Desnita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Reti untuk sharing pengalamannya. Dan tadi udah sempat di-mention sama Bu Reti terkait akan menjelaskan di hasil. Nah, ini tertarik nih Bu. Gimana nih hasilnya? Gimana Bu? Boleh mungkin bisa dijelaskan. Atau kalau ada tayangan mungkin bisa dibantu. Boleh, berarti saya langsung menjelaskan ini. Ya Bu. Tadi karena Ibu sempat mention langsung saja. Oh, Oke. Saya mencet kata kunci ya berarti ya. Betul. Ini sudah terlihat. Ya, terima kasih. Baik, ya. Jadi mohon izin ya Bu Redi, saya menjelaskan mungkin temuan-temuan dan hasil apa yang mungkin kami dapatkan dalam proses ini. Sebenarnya sangat sederhana menurut saya, gitu ya. Sangat simpel, sangat sederhana tentang apa yang anak-anak disabilitas intelektual ringan ini yang mereka rasakan begitu ya ketika belajar di dalam kelas gitu. Dan pengalaman belajarnya itu seperti apa sih yang mereka rasakan gitu ya. Dan itu memang sangat simpel, sangat sederhana menurut saya, tapi banyak hal yang kita bisa kita dapatkan dan bisa kita tahu gitu ya. Oh gitu ya. Jadi banyak O-nya itu waktu menganalisis atau mendengar cerita mereka, itu banyak O-nya. Ya, jadi saya mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul Eksplorasi Persepsi Anak Disabilitas Intelektual dalam Kelompok Sebaya atau Peer Group dan pengalaman belajarnya di dalam kelas. Ya, jadi memang anak-anak ini dalam setting kelompok gitu ya. Jadi bukan individu sendiri-sendiri, tetapi dalam setting kelompok. Baik, lanjut Mbak Desnita atau siapa yang membantu saya ya. Baik, nah jadi kalau tadi menyambung ketertarikan begitu ya, memang saya cukup cukup sering begitu mendampingi anak-anak yang mengalami disabilitas beberapa kategori begitu ya. Salah satunya dengan disabilitas intelektual ringan gitu ya. Mereka kami gabungkan dalam sebuah kelompok pendampingan ya di lembaga Kemuning Kembar begitu, di mana saya bekerja, di tempat saya bekerja, yang mereka memang mengalami kesulitan ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas ya. Kemudian mereka menunjukkan juga kecemasan-kecemasan ketika mengikuti di dalam kelas dan juga menghindari tugas-tugas gitu. Jadi anak-anak ini sudah bersekolah di sebuah sekolah inklusi, di beberapa sekolah inklusi, tapi menurut laporan orang tua mereka memang sangat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Nah, begitu juga ketika belajar di dalam pendampingan, kelompok dampingan ini, mereka juga memang kesulitan gitu. Tapi kami mencoba untuk melakukan atau meng-create strategi-strategi begitu. Nah, ada salah satu anak yang memang dia sangat kesulitan lebih dibanding teman-teman lainnya gitu. Nah, teman-teman lainnya ini ya ada 4 orang, mereka mencoba sebenarnya mengajak anak ini belajar gitu ya, coba menyemangati. Tapi belum bisa membuat anak ini, salah satu anak ini kemudian mau
lagi menjalani. Nah, waktu itu tuh banyak ya pertanyaan di dalam kepala. Ini udah salah satu modal katanya ya, sebagai peneliti katanya begitu ya. Kalau ada pertanyaan di kepala begitu ya. Bagaimana sih anak-anak ini dalam kelompok ya? Ketika kita bicara soal manusia tentu butuh sosialisasi gitu ya. Tapi seperti apa sih mereka gitu ketika ada di dalam kelompok? Gimana sih mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosialnya? Permasalahan-permasalahan sosialnya tentu sederhana ya, seperti misalnya melihat temannya nggak mau belajar, apa sih pendapat mereka begitu ya? Melihat temannya yang mungkin cemas begitu, apa sih yang mereka rasakan begitu. Jadi ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan saya untuk bagaimana ya membangun sebuah setting kelompok atau komunitas yang mereka secara mandiri mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana. Itu sebenarnya latar belakangnya. Dan kemudian ini membuat saya mengarahkan saya untuk menyusun begitu ya, ketika kelas kompre ini berjalan saya mengikuti, kayaknya ini mengarahkan saya untuk ke sana gitu ya, kira-kira begitu latar belakangnya. Mungkin lanjut Mbak Desnita, dan akhirnya saya dibantu mengarahkan pertanyaan penelitian begitu ya, beberapa kali ada revisi begitu. Akhirnya saya menyajikan 2 pertanyaan ini, apa makna belajar bagi mereka ya di dalam kelas, dan sebenarnya apa persepsi mereka tentang belajar di dalam kelas yang dilakukan oleh teman sebaya. Jadi pada diri sendiri apa maknanya, pada orang lain apa sih persepsinya, gitu kira-kira seperti itu. Lanjut Mbak Desnita. Nah, metodenya foto voice, jadi saya mengajak mereka nanti untuk membuat foto-foto begitu ya. Saya mungkin tidak akan banyak bicara, tetapi salah satu yang membuat saya memilih ini dan ikut serta dalam kelas ini karena saya rasa teman-teman atau anak-anak disabilitas ini, disabilitas intelektual ini, mereka sangat terbantu dengan gambar atau foto-foto ya, karena memang kemampuan mereka untuk mengabstraksi minimal begitu, tetapi saya yakin dengan sebuah jembatan atau strategi gitu ya, bantuan visual, mereka bisa untuk berperformansi ya, termasuk menceritakan, memberikan pendapat begitu ya, melalui gambar atau foto gitu ya. Nah, kelas ini memang sudah terbentuk dan memang sudah terbiasa begitu ya dengan penggunaan gambar, penggunaan foto gitu ya. Lalu partisipannya ada 4 anak, 3 bersekolah inklusi, 1 tidak, usianya rata-rata di antara 9 sampai 10 tahun. Ya. Lanjut Mbak Desnita. Kemudian, nah di sini tadi yang saya sampaikan, ternyata ketika kita akan melibatkan teman-teman atau anak-anak disabilitas dan keluarganya, saya menemukan bahwa pada akhirnya dengan metode community base ini ya, research base ini, sangat diperlukan sebuah prolog atau pengantar begitu ya sebelumnya sampai akhirnya masuk dalam proses utamanya gitu. Jadi kemarin saya mungkin cerita sedikit bahwa orang tua dan anak-anak bingung ya, belum tahu ini maksudnya apa, ambil foto terus gitu ya. Pada akhirnya saya minta mereka pertama kali adalah mengambil foto bebas. Gitu ya, orang tua, anak saya minta untuk mengambil foto bebas, foto boleh foto yang sudah dibuat, boleh ambil yang baru, dan saya minta mereka menceritakan tentang apapun yang mereka lihat di dalam foto tersebut, gitu ya. Dan akhirnya saya menggiring mereka untuk memahami bahwa kita bisa loh bercerita lewat gambar, gitu. Itu udah satu step, gitu ya.
Kemudian saya memberikan penjelasan melalui social story itu adalah runtutan ya, runtutan cerita begitu bergambar yang memberikan penjelasan secara sederhana bahwa ketika kita kesulitan untuk langsung bercerita, di sekitar kita itu banyak hal yang bisa mewakili begitu ya. Jadi kemudian ada aha atau insight di sana bahwa oh, aku bisa menceritakan banyak hal tentang apa yang aku lihat, tentang masa laluku melalui gambar gitu. Nah, ini sudah mulai terbentuk pemahamannya. Kemudian saya memberikan tahapan instruksi untuk anak-anak ini satu persatu gitu. Baru mereka mengambil gambarnya, berhasil mereka mengambil gambar, kemudian menceritakannya dalam focus group discussion atau kelompok bercerita ya. Saya tidak langsung bilangnya diskusi, tapi memang mereka waktu itu bercerita mengenai apa yang mereka lakukan. Tapi ternyata di sana muncul juga diskusi, karena di sana seperti misalnya contohnya, tapi aku nggak kayak gitu. Misalnya temannya misalnya menceritakan, memfeedback gitu ya, apa yang diceritakan temannya, itu muncul di sana. Nah, jadi ada tahapan memang yang sebelumnya dilakukan untuk menjelaskan kepada partisipan sehingga mereka paham apa yang harus dilakukan. Baik, lanjut Mbak Desnita. Nah, temuan-temuannya saya bilang tadi ini sederhana gitu ya, sederhana sekali. Mereka hampir semua mengambil foto temannya saat belajar. Ya kan, saya menyampaikan, ayo kita mengambil foto saat di dalam kelas saat belajar. Semuanya dari 4-3 semua mengambil temannya foto temannya yang lagi belajar di dalam kelompok ini. Mereka sedang ada kegiatan hari ini dengan gambar-gambar juga di worksheet, dan mereka memfoto teman-temannya yang sedang membaca dan menulis. Dua ini yang menjadi concern ternyata. Mereka melihat bahwa ada hal yang menarik ketika temannya membaca dan menulis. Misalnya di gambar yang pertama ini ya, yang sebelah kiri kalau dari saya, ini dia bilang tangannya itu masih nggak kuat buat nulis katanya. Temanku ini tangannya belum kuat buat menulis. Terus kalau baca yang kecil-kecil dia nggak bisa. Kebetulan temannya ini juga menggunakan kacamata. Jadi dia bilang belum lancar bicaranya, belum lancar membacanya, belum lancar membacanya, gitu ya. Terus yang foto yang kedua, mereka cerita bahwa gimana sih caranya supaya bisa ingat, bisa melihat gambarnya, supaya bisa jawab pertanyaannya. Mereka bilang diingat-ingat gambarnya. Gitu. Jadi mereka cukup mampu untuk menjelaskan gitu ya. Diingat-ingat misalnya kepiting, ingat-ingat kepiting, gambarnya kayak apa gambar kepiting? Oh kayak gini. Nanti ingat-ingat, tapi yang susah tulisannya. Mereka menyampaikan seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sekilas tentang apa yang mereka dapatkan. Nah, next lanjut Mbak Desnita, ada satu yang memang menurut saya dia juga menceritakan bahwa dia butuh dibantu gitu ya. Ini dia mengambil foto temannya dengan pendamping. Itu dia bilang iya caranya supaya bisa itu adalah butuh bantuan. Gurunya memberi contoh, dia bilang seperti itu. Guru memberi contoh, dibantuin supaya bisa, dia bilang gitu. Jadi anak-anak ini merasa memang butuh figur-figur yang bisa membantu mereka untuk bisa performansinya lebih optimal gitu ya di dalam. Baik, lanjut Mbak Desnita, itu sekilas. Nah, sebenarnya makna belajarnya secara umum yang kami lihat atau saya lihat, yang saya dapatkan adalah mereka bisa mengamati diri sendiri ya, dari cerita mereka, dibantu bantuan visual sebelumnya, bantuan foto voice ini gitu ya. Saya mendapati bahwa mereka bisa melakukan pengamatan pada diri sendiri dan juga teman sebaya. Menurut saya kenapa ini satu hal yang penting sebagai temuan, karena sejauh ini kadang kita melihat bahwa kita
selalu berpikir ini yang terbaik buat anak gitu ya, dengan kacamata orang dewasa gitu. Tapi bagaimana dari kacamata mereka gitu ya? Dari kacamata mereka apakah mereka sudah didengarkan gitu ya? Ini yang kemarin saya lihat mereka bisa melakukan sebuah pengamatan pada diri mereka, tetapi memang ada bantuan sebelumnya atau strategi sebelumnya yang harus dilakukan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah mereka bisa kok mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan di dalam diri mereka dan kelompok. Gitu ya. Mereka bisa menemukan gitu ya, menemukan karena saya rasa mungkin pengamatannya sudah berjalan gitu ya, mereka mampu mengamati, mereka bisa mengidentifikasi, mereka bisa sebutkan temannya tangannya belum kuat, mereka bisa sebutkan temannya masih kesulitan membaca, harus dengan bantuan dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian sumber daya, mereka butuh sumber daya dukungan, pendampingan di dalam belajar itu sangat penting. Bukan berarti mereka perlu dibantu atau tidak mandiri, tetapi perasaan bahwa mereka tidak sendiri dan dibantu itu menjadi sangat penting buat mereka, sehingga mereka bisa memperlihatkan sekali lagi kemampuannya dengan lebih optimal gitu. Nah, juga ada bentuk-bentuk strategi yang mereka lakukan ya, termasuk tadi mereka butuh bantuan, gurunya membantu untuk memberikan bantuan visual dengan gambar itu membantu mereka gitu. Itu adalah bentuk-bentuk strategi yang mereka temukan untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan ya dalam diri mereka. Jadi kalau lihat dari tadi sederhana sekali, tapi isinya menurut saya sangat baik untuk kita bisa memahami bahwa mereka sebenarnya mengkomunikasikan loh kebutuhan dan kesulitan mereka. Hanya kadang kita tidak melihat itu. Gitu. Nah, kemudian saya meletakkan satu hal yang di tengah. Pengalaman emosional. Jadi selama proses ini saya memberikan tambahan sesi adalah proses feedback. Karena apa? Karena mereka memfoto temannya dan mengomentari temannya, saya tidak ingin satu arah gitu ya. Jadi ada sesi tambahan yang saya berikan termasuk dalam prosedur saya bahwa setelah mereka memberikan komentar terhadap foto, karena kebetulan yang dikomentari adalah temannya, saya memberikan sesi feedback. Jadi temannya boleh mengomentari hasil komentar temannya lain gitu ya. Jadi ketika di sini mereka bilang, aku malu dibilangin belum bisa menulis, dia bilang gitu. Aku senang bisa menceritakan apa yang itu. Jadi mereka ada pengalaman belajar emosional di sini dalam proses ini, dan mereka tahu aku malu ternyata aku belum bisa menulis, aku malu aku belum mandiri. Itu terangkum dalam sebuah proses feedback, dan aku nggak mau kalau dikomentari seperti itu. Jadi ini juga pengalaman emosional yang menurut saya juga baik untuk kita ketahui gitu ya. Kira-kira secara umum seperti itu. Yang terakhir, Mbak Desnita, untuk penutup, ya saya sih merencanakan untuk ini tentu perlu dilanjutkan begitu ya, sangat baik untuk komunitas, sangat baik untuk dilanjutkan programnya, dan kemudian saya ingin mengajak mereka untuk membantu teman mereka tadi yang memang ada satu anak yang sangat demotivasi dalam belajar. Jadi sebenarnya kan inginnya seperti itu, tapi mencoba untuk melihat dulu secara umum, gitu ya. Nah, kemudian ada satu juga media yang ingin saya buat, gitu ya, untuk mereka, untuk guru dan pendampingnya juga. Ada media suara, ya, media suara untuk mereka, yaitu namanya papan cerita. Jadi mereka boleh memfoto keseharian belajar mereka, apapun temanya saat belajar. Dan mereka bisa menempelkan foto-foto itu dan memberikan quote-quote tentang fotonya, gitu ya, sehingga di dalam papan itu nanti mereka bisa mengekspresikan ya apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang satu situasi tertentu.
untuk mengasah kemampuan mengamati, untuk mengasah kemampuan berpendapat, dan untuk mengasah kemampuan menganalisis situasi sosial. Kira-kira seperti itu Mbak Desnita, cukup saya rasa. Wah, keren banget Bu Reti. Ini juga justru tadi papan cerita itu juga bisa membantu untuk mengidentifikasi emosi Ya, ya. betul, betul Bu Desnita. Iya, iya. Biasa, keren banget. Oke, ini saya juga nggak sabar nih kalau dari Bu Reni gimana tadi dari Bu Reti udah manfaatnya luar biasa untuk satu komunitas, dan kalau dari Bu Reni sendiri gimana nih kalau dari ceritanya? Oke, saya langsung share screen aja ya Mbak Desnita ya, Iya, biar Bu. gampang. Oke, dari saya kebetulan kalau di WKCP kemarin ikut kelas kompre kan ada 2 ya, kami saya dan Bu Anis, dan kami saat itu bersepakat untuk rencana aksi untuk kelas kompre itu adalah melihat aktivitas harian. Jadi bagaimana sih aktivitas harian itu dari perspektif anak, remaja, sama dewasa cerebral palsy di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di WKCP. Jadi latar belakangnya terutama karena kami melihat bahwa CP itu kan cerebral palsy itu disabilitas yang paling fisik yang paling umum sebenarnya terjadi pada saat anak-anak. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu diagnosa anak itu bisa mengalami CP itu di rentang usia tersebut. Nah, dan CP seperti diketahui itu adalah otak yang sedang berkembang kemudian terjadi kerusakan. Nah, kerusakan di otak itu kan bersifat permanen. Nah, efeknya itu kan tiap orang bisa beda-beda. Nah, kenapa kemudian kami melihat aktivitas harian? Karena meskipun tipe CP itu ada hanya beberapa, tapi efeknya itu terhadap aktivitas harian itu ternyata bisa berbeda untuk setiap individu. Jadi misalnya di dalam komunitas kami misalnya ada 200 anak CP, ya itu 200 itu modelnya beda-beda tuh, kayak gitu dalam dia melaksanakan aktivitas harian. Otomatis ketika dia beda-beda, itu kan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dari si anak CP itu sendiri, dan juga kemampuan dia nanti berintegrasi secara sosial di masyarakat. Nah itu kenapa kami kemudian ingin melihat aktivitas harian itu dari segi faktor internal. Jadi internal dirinya si penyandang CP itu sendiri. Nah, ini sekilas aja ya, kita akan menggunakan, saya mengambil kajian teorinya dari Ecological System Framework dari URI, yang tentang bahwa manusia itu berinteraksi secara individu juga dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan terdekat sampai lingkungan yang lebih luas. Kemudian karena ini adalah rencana aksi ya, jadi kami menggunakan purposive sampling, jadi ada kriteria-kriteria sampel yang kami pilih, yang memang kami anggap ini akan bisa merepresentasikan untuk penelitian ini. Kemudian kalau analisisnya menggunakan refleksif tematik analisis dari Virginia Brown dan Victoria Clark. Nah, ini profil co-researcher-nya. Jadi rentang usia di sini kami memilih tiga kategori rentang usia perkembangan, kanak-kanak tengah, remaja, dan dewasa awal. Kemudian untuk deskripsi disabilitasnya juga mewakili CP dengan GMFCS level 3, level 4, level 5, Max level 3, level 4, dan level 5. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan secara singkat, GMFCS itu maksudnya adalah Gross Motor Functional Classification System. Jadi sistem klasifikasi motorik kasar. Jadi bagaimana sih dia mobilisasinya? Jadi mobilisasinya itu yang di level 3 itu dia bisa berjalan tapi pakai walker gitu. Kemudian kalau di level 4 itu di kursi roda tapi masih bisa menggerakkan sedikit. Atau misalnya kalau dia bisa dapat kursi roda listrik, maka dia bisa menggerakkan kursi roda itu sendiri. Nah, jadi ada kemampuan itu meskipun terbatas.
terbatas. Nah, kalau yang FCS level 5 itu full dengan bantuan pendamping. Jadi dia bergerak mobilisasi di kursi roda itu harus didorong oleh orang lain kayak gitu. Nah, kemudian Max itu manual ability classification system. Jadi itu melihat kemampuan motorik halus, jadi kemampuan kedua belah tangan dalam untuk digunakan untuk beraktivitas. Nah, di level 3 itu dia bisa menggunakan kedua belah tangan itu dengan bantuan modifikasi lingkungan. Jadi misalnya ada penyesuaian yang diberikan oleh lingkungan sekitar agar dia bisa mengerjakan tugas harian itu untuk bisa dia lebih mandiri kayak gitu. Kemudian kalau level 4 itu bisa level 4 itu dia bisa melakukan beberapa aktivitas namun memerlukan bantuan secara terus-menerus sehingga dia bisa lebih, jadi dia ada punya makna dalam beraktivitas itu karena ada bantuan dari pendamping atau teknologi atau apapun itu bentuknya. Kemudian kalau yang max level 5 itu benar-benar hanya di situasi dan aktivitas tertentu dia bisa mengerjakan, misalnya hanya aktivitas A, dia bisa mengerjakan itu dengan sangat terbatas sekali pergerakannya. Itu jadi itu yang faktor internal itu yang kami lihat terutama dalam menilai aktivitas harian yang akan dilakukan kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk prosedur mungkin kurang lebih sama seperti Mbak Reti tadi ya. Jadi saya di sini memang langsung hanya menampilkan ketemuannya. Jadi dari foto voice yang disampaikan oleh 3 co-researcher itu dan story yang mereka berikan itu kami mengcoding ada 12 hal. Jadi coding yang kami lakukan itu ini saya kayaknya kalau membacakan akan jadi lama banget Mbak Desnita. Jadi saya akan skip aja ya. Jadi ada 12 itu, dari 12 hasil coding itu kemudian kami menghasilkan 2 tema besar. Jadi dari 12 itu kemudian setelah kami analisis, kami baca kembali bersama, ternyata ada 2 tema besar tuh dari story-nya mereka, dari story co-researcher, jadi kita diskusi bersama, itu ternyata ada 2 tema besar, yaitu empati dalam dunia penyandang CP, dan juga sinergitas teknologi untuk menghilangkan kecemasan dan stres. Jadi ada 2 hal ini yang ternyata di balik story tadi yang tampil kayak gitu. Nah, jadi empati dalam dunia penyandang CP. Jadi saya ingin menceritakan ini cerita dari Gaby. Jadi dia cerita kalau di salah satu aktivitas harian yang sangat dia senangi itu adalah menonton YouTube. Jadi dia hampir tiap hari itu selalu menonton YouTube. Nah, ada satu channel yang dia sangat senang, yaitu Cak Budi dan Purnomo Belajar Baik. Nah, kita kan diskusi, kita tanya kenapa sih kamu senang? Oh, karena di situ dia bilang orang itu suka berbagi sama simbah-simbah, bagi sembako. Terus kita tanya kenapa kok suka channel itu? Nah, ternyata ibunya yang pertama kali nonton channel itu. Jadi ibunya mengamati kesukaan game yang melihat YouTube. Jadi dia suka sekali melihat YouTube itu. Kemudian ibunya memberikan contoh pilihan tontonan. Jadi ibunya melihat, oh anakku suka nih kayak gitu. Jadi ada kepedulian sebenarnya kami lihat di situ bahwa ibunya peka nih, kan biasanya orang-orang selama ini ya yang kalau di kita karena kita biasa orang tua tuh kan seringnya bawa anak terapi, dan salah satu biasanya pesan terapis itu adalah kurangi menggunakan teknologi atau Android atau segala hal teknologi karena itu bisa merusak emosional atau kemampuan bicara nantinya kayak gitu kan, perilaku. Nah, ternyata di sini kami menemukan bahwa itu bisa terjadi sebaliknya loh kayak gitu. Ternyata kayak di story-nya Gaby itu ketika dia senang, itu aktivitas hariannya sangat dia senangi nonton YouTube. Kemudian ketika ibunya memperhatikan itu dan ibunya kemudian berusaha mencari oh ternyata anakku suka nonton. Kemudian dia memberikan contoh, ini loh ada tontonan yang baik nih kayak gitu, bahwa ada orang berbagi kayak gitu. Nah, ternyata itu menarik untuk Gaby kayak gitu. Dia kemudian tertarik, oh iya ada orang yang senang berbagi, dan itu men-trigger Gaby
untuk melakukan sebuah kegiatan baru ketika dia bertemu dengan temannya di sekolah. Dia kemudian suka berbagi makanan sama temannya. Artinya kan di situ kepekaan seorang caregiver terhadap si penyandang CP itu sendiri itu bisa membuahkan sebuah aktivitas baru yang positif seperti itu. Dan itu ternyata penting bahwa ada empati dari caregiver itu terhadap si penyandang CP itu menjadi sangat seperti pemicu buat mereka gitu. Ada juga sebenarnya satu kisah lagi, tapi ini saya tidak masukkan. Jadi ada dua anak di dua co-researcher lagi, itu mereka memilih Gaby satu dan juga Bagus, ada kegiatan yang sama-sama mereka tidak sukai, yaitu memotong kuku kayak gitu. Karena memotong kuku itu buat mereka adalah sebuah kegiatan yang sangat tidak menyenangkan, karena kekakuan tubuh mereka itu kadang-kadang menyebabkan yang dipotong itu bukan hanya kuku, tapi bisa sampai daging kayak gitu. Karena ketika orang tua harus membantu, itu ketika mereka tegang itu kan bisa salah. Nah, di situ kemudian mereka berusaha mengkomunikasikan juga, dan orang tua ketika kita terlibat diskusi itu, mereka juga bilang, iya kami kemudian harus juga melihat, jadi harus ada kepekaan dari orang tua. Mereka harus menunggu mood si anak ketika sangat baik sekali, baru potong kuku itu dilakukan, sehingga tidak terjadi trauma pada si penyandang CP itu sendiri, karena ternyata kegiatan yang sangat simpel kayak gitu buat orang-orang mungkin kan sangat simpel ya untuk cuma potong kuku. Nah ternyata kalau buat penyandang CP, ketika si caregiver itu tidak peka, tidak empati terhadap kondisi mereka, kondisi internal mereka yang ada yang kaku, ada yang mungkin tiba-tiba bisa bergerak secara tidak mereka sadari, itu bisa mengganggu aktivitas yang harusnya dilakukan kepada mereka. Nah itu kenapa empati itu kemudian sangat dibutuhkan. Jadi ketika kita diskusi itu dengan teman-teman co-researcher, mereka ternyata sangat menyadari dengan faktor internal itu, dan keinginan untuk mandiri itu semaksimal yang mereka bisa itu ada dalam diri mereka kayak gitu. Jadi mereka sadar akan adanya faktor internal, bahwa ada keterbatasan pada disabilitas mereka. Nah, oleh karena itu mereka sangat mengharapkan faktor eksternal dari diri mereka, jadi lingkungan, caregiver, terus lingkungan yang lebih luas itu bisa support untuk mereka bisa melakukan aktivitas tersebut. Nah, kenapa mereka selalu mengatakan bahasanya sih tidak empati ya, kalau dari bahasa yang diungkapkan mereka, kita ingin lebih dimengerti kayak gitu. Jadi bahwa jadi ada orang itu sebelum melakukan tindakan tertentu kita ditanya dong kayak gitu. Artinya mereka ingin bahwa ada kita itu sebagai faktor eksternal dari diri si penyandang CP itu juga harus memberikan kepekaan, harus ada empati bahwa ketika ingin melakukan sesuatu aktivitas harian yang berhubungan dengan penyandang CP, kita juga harus berkomunikasi, harus bertanya bagaimana situasi mereka saat ini, apakah mereka nyaman atau tidak. Nah, dan itu di semua aktivitas yang mereka ungkapkan di foto voice itu, pesan itu tergambarkan seperti itu. Makanya kenapa tema itu yang menjadi, ternyata meskipun aktivitasnya beda-beda nih yang diberikan oleh mereka, jadi ada yang disukai, ada yang tidak disukai, ternyata pesannya satu, ini ada empati yang mereka butuhkan dalam dunia penyandang itu sendiri. Nah, kemudian temuan yang kedua itu adanya sinergitas teknologi dengan kecemasan dan stres. Nah, dari anak CP itu kan selain dari kayak motorik kasar, motorik halus, dan mereka juga ada yang mengalami misalnya kejang, terus sangat kaku kayak gitu. Nah, itu ternyata faktor internal yang ada di dalam diri mereka itu juga berpengaruh dalam aktivitas hariannya mereka. Seperti misalnya kayak ini Felisa namanya. Jadi dia itu juga punya kejang epilepsi. Nah,
kejang epilepsi itu kan otomatis dia harus minum obat setiap hari. Nah, ternyata dia itu rutin kan, jadi seperti ya itu aktivitas rutin dalam hidupnya dia, dan itu ternyata menimbulkan kecemasan. Jadi dia itu ada takut di dalam dirinya. Aku harus minum obat. Nanti kalau aku nggak minum obat, kalau aku terlambat, nanti kejangnya bisa muncul. Nanti harus naik dosis lagi. Berarti minum obatnya lebih lama lagi. Jadi ada ketakutan dalam diri dia ketika dia harus dihadapkan oleh, aduh ini aktivitas ini lagi nih, kayak gitu. Ini aktivitas ini lagi. Nah itu ternyata menimbulkan stres sebenarnya, menimbulkan tekanan sendiri pada diri si anak, meskipun dia tidak mengatakan bahwa aku takut kayak gitu, tapi dari cara dia bercerita, dari cara dia mengungkapkan, kita bisa menangkap pesan dari kata-katanya itu, bahwa sebenarnya itu dia mengalami hal yang sangat cemas, dia stres sebenarnya dengan aktivitas itu, tapi dia tidak punya pilihan lain karena dia harus menjalani itu kayak gitu. Nah, di balik sebuah aktivitas yang ternyata menimbulkan tekanan buat diri si anak, itu ternyata dia memiliki aktivitas lain yang itu bisa merilis tekanan itu, yaitu apa? Adanya teknologi, adanya handphone Android itu. Nah, salah satu kegiatan yang dia sukai adalah, aku suka foto, dia bilang itu. Aku suka selfie, Breni. Aku juga pakai itu buat nonton YouTube. Aku pakai handphone itu juga bisa buat WA sama teman sekolah, bisa buat untuk belajar Zoom kayak gitu. Nah, aku senang, dia bilang gitu. Jadi itu ternyata teknologi itu ternyata bisa merilis stres, dan itu bisa membuat pembelajaran baru kayak gitu buat si anak. Jadi tidak melulu bahwa ternyata penggunaan teknologi itu hanya membawa dampak negatif kayak gitu. Ternyata seorang penyandang CP itu bisa belajar sesuatu hal yang baru dari menggunakan teknologi kayak gitu. Nah, sama juga dengan Mas Bagus ini yang di kriteria dia FCS level 5, Max level 5. Jadi dia bisa dilihat di sini dia sangat kaku. Jadi tangannya itu benar-benar tertekuk dan jari-jarinya itu benar-benar tertekuk. Nah, bagaimana kemudian dia bisa istilahnya di antara sebanyak aktivitas harian yang membuat dia cemas, stres, dan sulit, itu ternyata dia menggunakan teknologi untuk merilis hal tersebut. Dia bisa istilahnya mendapatkan sebuah kebahagiaan itu dari menonton streaming film kayak gitu. Nah, kemudian caranya adalah apa? Dia dengan menggunakan stylus pen itu digigit di mulutnya sehingga dia bisa menggunakan handphone. Karena Mas Bagus ini juga nonverbal. Jadi dia berkomunikasi itu semua dengan teknologi. Jadi dia bisa WA, dia bisa SMS itu dia dengan menggunakan stylus pen, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan kita semua kayak gitu. Jadi ternyata kita temukan bahwa teknologi itu tidak hanya berdampak negatif, tapi kalau untuk teman-teman disabilitas ternyata itu membawa dampak yang sangat positif, karena banyak aktivitas harian mereka dari terapi, minum obat, belajar itu membuat tekanan-tekanan karena energi yang mereka butuhkan itu lebih besar daripada teman-teman yang non disabilitas, terutama untuk penyandang cerebral palsy, karena biasanya kebanyakan dari mereka itu dari kaku yang paling ringan sampai yang paling berat, seperti Mas Bagus itu kaku yang paling berat. Jadi energi yang dia butuhkan itu sangat-sangat besar untuk dia bisa melakukan berbagai aktivitas. Nah, dan teknologi ini bisa merilis kecemasan dan stres itu sendiri. Nah, makanya teknologi ini benar-benar ternyata bisa membantu. Jadi jadi kami berharap ketika hasil temuan ini ada gitu, kita bisa belajar bahwa tidak selalu kita menganggap bahwa teknologi itu selalu berdampak tidak baik bagi seorang anak. Kita bisa lihat dulu bahwa kayak contohnya tadi yang Gaby, itu ternyata teknologi itu bisa loh si pendamping, si faktor eksternal itu memberikan contoh tontonan apa yang bisa diberikan kepada anak kayak gitu. Jadi
Kemudian pembelajaran apa, misalnya seperti Felisa, itu pembelajaran apa nih yang bisa digunakan ketika kamu menggunakan teknologi. Jadi tidak selalu teknologi itu berdampak buruk untuk setiap orang, untuk setiap anak. Itu jadi ada dua tema tersebut yang kita temukan, dan apa namanya, catatan yang ada 3 catatan yang kami temukan dari hasil seluruh temuan itu, bahwa ternyata teori yang kami gunakan bahwa memang ada keterkaitan, jadi ada interaksi individu dengan lingkungan itu memang ternyata untuk penyandang CP itu memang sangat sangat terkait. Jadi faktor internal si penyandang CP dengan faktor eksternal itu menjadi saling berkontribusi agar dia bisa melakukan aktivitas harian, sehingga dia bisa lebih bermakna, lebih bisa kemudian bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Itu menjadi sangat penting faktor eksternal tadi. Jadi, tapi tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tapi juga bahkan sampai ke kebijakan. Jadi misalnya bagaimana sih dari teknologi misalnya saat ini harus dikembangkan seperti apa sebenarnya. Nah, itu kita harapkan sebenarnya dari hasil ini kemudian pemerintah juga bisa tahu, oh teknologi itu ketika bisa lebih adaptif untuk anak untuk penyandang disabilitas, maka mereka bisa mencapai kemandiriannya dengan cara mereka. Kayak gitu, misalnya kayak bagus dengan stylus pen, mungkin nanti bisa ditemukan, bisa ada lagi yang lebih adaptif lagi untuk memudahkan, sehingga penyandang CP itu juga bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kemudian dari penelitian ini kami juga mendapatkan pelajaran bahwa penyandang CP itu bisa menjadi kontributor utama. Jadi tidak hanya sebagai objek selama ini, tidak hanya bisa sebagai diteliti saja, tapi mereka juga bisa menjadi peneliti itu sendiri. Nah, itu menurut saya sangat penting, karena pada ketika kami berdiskusi itu saya menemukan bahwa teman-teman itu sangat senang ketika misalnya ini ada yang salah nggak ya dari pendapat saya. Oh, nggak ada, kan itu pendapat, kamu boleh mengungkapkan apapun yang kamu ingin ceritakan. Jadi tidak ada salah dan benar, karena itu kan kamu ingin mengungkapkan apa yang kamu ingin katakan. Jadi tidak ada salah dan benar. Dan di situ juga mereka kemudian belajar memutuskan. Kan anak CP-nya kebetulan yang mewakili ini ada yang bisa menggunakan kedua belah tangan seperti Felisa itu yang di level 3 itu max-nya, itu dia bisa menggunakan handphone secara ini ya untuk memoto. Tapi kami sangat menghargai sekali, karena semua aktivitas harian yang foto yang ingin mereka ceritakan, foto yang ingin mereka tampilkan, meskipun pada saat proses memfoto mereka membutuhkan bantuan dari pihak eksternal untuk memfoto, tapi pilihan bahwa ini loh yang aku ingin tampilkan, ini yang aku ingin ceritakan, itu dari mereka sendiri. Dan menurut saya itu sangat sangat penting sekali, karena selama ini kan biasanya ya orang tua yang memutuskan kayak gitu, tapi di sini mereka yang memutuskan. Dan kami tahu bahwa kita berproses itu, kita tahu bahwa itu keputusan dari anak, karena kami juga bertanya pada orang tua, apa yang menurut kalian sulit dilakukan anak? Ternyata jawabannya bisa beda dengan si anak. Artinya itu memang murni dari keputusan anak. Jadi cross check and balance itu kami lakukan bersama anak dan orang tua, bahwa oh iya, berarti memang keputusan mereka itu jadi dengan adanya keterlibatan mereka dalam penelitian ini sebagai co-researcher, mereka mempunyai kepercayaan diri bahwa aku ingin menceritakan ini kayak gitu. Karena ada diskusi dari orang tuanya cerita sama saya, sebenarnya saya ingin si anak ini menceritakan ini, Bu, tapi dia bilang dia nggak mau kayak gitu. Terus oh ya nggak apa, Bu, biarkan itu anak yang memutuskan bahwa dia ingin menceritakan apa. Nah, itu menurut saya hal yang sangat penting dari penelitian ini juga, bahwa penelitian ini bagus sekali untuk dikembangkan, jadi lebih sering digunakan bersama dengan penelitian akademis lainnya, dengan komunitas, bahwa para penyandang disabilitas itu bisa sebagai co-researcher dalam penelitian itu sendiri. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Reni, Bu Reti, sungguh luar biasa ya hasil temuannya yang mungkin jarang
yang banyak dikatakan bahwa teknologi justru berdampak negatif, tapi ternyata pada kalangan tertentu justru sangat bermanfaat ya Bu ya. Iya. Ya, ini bisa menjadi satu pendapat atau pandangan yang baru untuk masyarakat kalau kita bisa mengedukasi masyarakat lebih luas lagi. Baik, Bu Reni, Bu Reti tadi kan udah bercerita tentang pengalaman bagaimana proses menjalankan penelitian ini. Dan kira-kira nih Bu, saya mau nanya, kalau misalnya CLSD suatu saat atau di tahun ini mungkin nanti mengadakan kelas kompre ulang, seberapa besar Ibu Bu Reti dan Bu Reni akan merekomendasikan kegiatan ini kepada orang lain? Mungkin bisa dari Bu Reti udah open mic. Oke, baik. Ya kalau seberapa besar saya rasa kesempatan ini kesempatan yang sangat jangan disia-siakan ya gitu ya. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman yang tadi saya sudah sampaikan, pemberdayaan itu tentu saya yakin akan membawa sebuah perubahan yang lebih komprehensif. Itu yang saya coba lihat dari proses ini begitu ya. Jadi dengan mengikuti kelas ini saya rasa tadi bisa lebih memahami dari berbagai sudut pandang, itu tentu akan sangat baik sekali begitu ya untuk kita melihat suatu masalah. Kadang kan kita melihatnya mungkin baru dari sisi yang satu begitu ya, tapi dengan mengikuti kelas ini saya rasa itu hal yang sangat penting yang bisa saya rekomendasikan begitu ya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mengikuti, ya itu adalah kesempatan besar untuk melihat itu tadi gitu. Jadi ya saya rasa saya rekomendasikan sekali untuk bisa ikut dan berproses gitu Mbak Desnita. Oke, kalau dari Bu Reni gimana Bu? Kalau saya 100% akan saya dukung. Saya akan rekomendasikan. Karena buat saya ini penting banget, terutama untuk para orang tua ya yang bergerak di komunitas, orang tua yang memiliki anak disabilitas apapun itu, karena menurut saya dengan penelitian berbasis community-led research ini, terus misalnya menggunakan metode photo voice, itu selain kita sebagai orang tuanya itu belajar bagaimana sih melakukan sebuah penelitian, itu juga membantu si anak penyandang disabilitas itu, karena kan nanti mungkin kita akan melibatkan mereka dalam penelitian ini, nah itu akan membentuk sebuah pengalaman baru untuk mereka, dan itu sangat-sangat berpengaruh untuk kepercayaan diri, untuk motivasi mereka melakukan keputusan-keputusan tertentu dalam kegiatan itu akan berpengaruh di masa depan kayak gitu. Nah itu menurut saya sangat-sangat penting. Cuma memang kendalanya biasanya orang tua itu adalah ketahanan untuk bertahan belajar. Artinya karena dengan berbagai kendala ya, maksudnya ketika kita punya anak dengan disabilitas itu biasanya kan banyak rutinitas yang harus dijalani. Nah itu yang mungkin kendala itu yang mungkin biasanya akan membuat orang tua agak ragu kayak gitu. Nah mungkin nanti perlu tim dari CLSD untuk selalu meyakinkan bahwa ayo tetap ikut Bu, tetap termotivasi. Nah itu penting untuk para orang tua ketika misalnya ada join nanti dari komunitas orang tua dalam pelatihan berikutnya, maintain mereka untuk berada pada level motivasi yang selalu up kayak gitu. Nah itu penting banget karena setiap hari biasanya ada saja kendala dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu biasanya selalu ada kendala setiap harinya. Nah dan memang setiap orang tua pasti ada kendala, tapi biasanya stresornya orang tua itu yang punya anak ABK itu biasanya lebih tinggi kayak gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman di CLSD yang mungkin harus bisa memaintain komunikasi dan motivasi ketika ada orang tua, komunitas orang tua lagi yang ikut ataupun penyandang disabilitas yang ikut. Nah untuk memaintain mereka selalu bermotivasi itu akan sangat penting. Itu sih kalau saya, Mbak Desnita. Oke. Ini berarti rekomendasinya dari Bu Reni 100%. Dari Bu Reti juga tadi sangat merekomendasikan ya, karena kegiatan ini juga justru nggak hanya meneliti apa yang terjadi
gitu di satu komunitas, tapi bagaimana merancang untuk pemberdayaan si komunitas itu sendiri. Nah, terima kasih banyak Bu Reti, Bu Reni. Ini tadi saya harus pelan-pelan ini Bu Reti, Bu Reni takut ketukar. Namanya mirip. Namanya mirip. Makanya kami disatukan, Mbak. Oh, baik. Ibu terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Semoga bisa ketemu lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Bu Reni pamit ya Bu Reni. Sampai ketemu sehat-sehat. Ya. Oke, kita sudah selesai mendengarkan pengalaman dan hasil dari rencana aksi Bu Reti dan Bu Reni. Dan saat ini saya akan juga memanggil peserta berikutnya yang mungkin rencana aksi dilakukan pada partisipan ODGJ ya. Nah, ODGJ ini banyak nih yang tertarik. Kita langsung saja Pak Karel. Ya, selamat pagi Pak Karel. Ya, selamat pagi Mbak. Oke, terima kasih sebelumnya udah menyediakan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Dan dari sini kami mau tahu dong Pak untuk cerita-cerita seputar Bapak mengikuti kegiatan Kompre. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana proses dan pengalaman yang didapatkan dari kegiatan Kompre ini, mau tahu dong Pak, gimana sih dari awal kenapa Bapak tertarik dan berminat untuk mengikuti kegiatan Kompre? Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah melibatkan saya di dalam kegiatan kemarin ya. Pertama, alasan kenapa saya tertarik ya. Yang pertama adalah kebetulan karena memang isu utama daripada kegiatan ini sendiri kebetulan memang sangat dekat dengan pekerjaan saya sehari-hari gitu, yang berkaitan dengan situasi kesehatan mental, kemudian juga apa yang kemudian saya pelajari selama ini yang kemudian itu juga membantu saya di dalam ketertarikan karena saya penasaran aja sih dengan metode photo voice ya, yang merupakan isu yang cukup buat saya sendiri juga sesuatu yang baru, dan itulah kenapa kemudian saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini begitu. Kira-kira itu Mbak, bahwa saya punya rencana sih sebenarnya ya untuk kemudian bisa menerapkan itu di dalam kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk melakukan sebuah riset dengan menggunakan metode photo voice gitu. Jadi buat saya ini juga merupakan satu peluang hal dan yang baru bagi saya, yang kemudian bisa membantu saya di dalam pekerjaan saya ke depan gitu. Karena kebetulan di tempat pekerjaan saya itu ada salah satu, kami punya platform pembelajaran juga, platform literasi tentang mental health kepada publik, yang mana itu salah satu bisa dibilang semacam kegiatan utama itu adalah berkaitan dengan penelitian gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya adalah satu kesempatan yang baik buat saya untuk belajar lagi, untuk membuat riset-riset yang harapannya ini bisa mengembangkan pekerjaan kami secara organisasi ke depan akan lebih baik gitu. Dan yang kedua mungkin lewat riset-riset juga akan membangun kemitraan kita dengan siapapun yang kemudian bisa menjadi mitra kami pada suatu saat, kebetulan pada suatu saat yang mungkin kita punya kerja bermitra atau kerjasama gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik Pak, lalu bagaimana sih Pak proses yang Bapak lakukan selama kegiatan Kompre ini, dan hasil dari apa yang telah Bapak laksanakan lewat metode photo voice ini, bagaimana hasilnya gitu Pak? Bisa diceritakan?
Oke, yang saya lakukan karena kebetulan lokasi ya, artinya responden ya, responden dalam penelitian itu adalah kawan-kawan yang kami dampingi, ya mereka yang kami dampingi selama ini yang ada di rumah pembelajaran kesehatan jiwa dari organisasi kami yang memang setiap saat memberikan layanan pemulihan kesehatan mental dari kawan-kawan orang dengan disabilitas psikososial atau orang dengan gangguan jiwa gitu. Prosesnya menarik karena yang pertama kawan-kawan ini ketika saya ingin melibatkan mereka sebagai responden dalam penelitian ini, mereka sebenarnya tidak menolak gitu ya. Jadi ada 5 orang, mereka sama sekali nggak menolak gitu. Jadi pendekatannya memang tidak pendekatan seperti biasa karena memang kami sendiri juga setiap saat bertemu dan interaksi kami juga sudah sangat dekat sehingga ini membantu saya untuk mempermudah proses dalam melakukan interview walaupun memang kesannya bukan interview yang secara formal ya, tapi ngomong-ngomong biasa gitu, tetapi tetap kepada acuan yang ada dari pertanyaan-pertanyaan dari riset yang kemarin yang saya lakukan lewat kegiatan kompre ini. Yang berikut adalah mereka memang dalam kondisi yang kurang stabil dalam arti bahwa ya, karena mereka juga adalah memiliki gangguan jiwa. Sehingga memang jawaban-jawaban dari 5 orang yang menjadi responden itu memang dalam menyampaikan jawaban itu memang variatif gitu. Ada yang sangat terbuka gitu, ada yang sangat terbuka dan malahan lebih banyak malah ada yang mereka juga bertanya kembali ke saya gitu. Jadi bukan saya yang bertanya lebih banyak ke mereka, tapi mereka juga bertanya gitu. Dan ada juga yang memang menjawab seadanya gitu. Seadanya karena memang mungkin dalam kondisi mereka yang kurang stabil dan asumsi saya mungkin mereka kurang begitu paham gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Di sini sudah ada PPT dari hasil komprenya Pak Karel ya Pak ya? Ya. Oke, di sini ada hasil penelitian. Mungkin bisa sambil dijelaskan Pak, dibantu jelaskan dari PPT ini prosesnya lebih detailnya seperti apa? Oke. Jadi penelitiannya itu judulnya kalau saya lupa juga judulnya tuh. Jadi lebih kepada bagaimana melihat pemulihan kesehatan mental ODGJ melalui kegiatan keterampilan di Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa atau RPKJ Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Jadi tujuannya itu untuk kemudian melihat sampai sejauh mana itu ya kawan-kawan ini mengikuti kegiatan keterampilan itu mempunyai dampak yang baik dalam pemulihan kesehatan mentalnya. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang inti yang saya tanyakan itu adalah bagaimana kegiatan keterampilan yang dilakukan oleh ODGJ atau ODDP di RPKJ Yayasan Satu Nama itu dapat mendukung proses pemulihan kesehatan mental dari teman-teman ini gitu. Nah, itu pertanyaan penelitian gitu. Lalu kemudian adalah bagaimana jika RPKJ ini suatu saat nanti tidak ada lagi kegiatan keterampilan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian dilakukan selama penelitian melalui kegiatan kompre itu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Lalu dari hasil penelitian itu, atau mungkin ada foto-foto Pak yang diambil? Ya. Ada di PPT-nya ada nggak ya, Mbak? Enggak. Waktu itu memang saya tidak sempat untuk mengambil foto ya.
karena memang kondisi dan memang agak sulit untuk kemudian mengambil foto ya dalam kondisi mereka juga sementara di interview atau diwawancara oleh saya, jadi memang agak sulit gitu Mbak untuk kemudian mengambil foto gitu, karena memang mereka dalam kondisi yang untuk mengajak atau memberikan mereka arahan kalau kemudian nanti ada membantu mengambil foto itu juga saya takut nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya nanti jadi buyar gitu loh. Bisa saja karena mereka nggak mau atau juga mereka yang tidak setuju. Nah, itu yang kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa ya udahlah nggak apa-apa tetap jalan saja gitu. Sehingga memang tidak ada foto yang saya siapkan dalam kondisi yang memang yang tadi saya jelaskan itu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Tapi dari hasil penelitian ada ya sedikit yang di sini mereka mengatakan senang bisa berkegiatan begitu ya Pak? Iya, karena kami memang di tempat kami ini memang kita juga mendorong mereka untuk kemudian bisa mandiri gitu ya. Mandiri itu tidak harus kemudian kegiatan diberikan kepada mereka, katakanlah misalnya keterampilan, tapi pertama keterampilan itu kan tidak bisa dipahami sebagai sebuah kegiatan yang menghasilkan sebuah produk ya, tapi keterampilan juga bisa dimulai dengan bagaimana mereka diajarkan untuk terampil dalam mengelola lingkungan misalnya, atau menyiapkan mereka harus misalnya minum teh sore, atau kemudian membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi. Nah, itu hal-hal yang menurut kami itu juga bagian dari keterampilan gitu, untuk mendukung mereka supaya mereka itu bisa mandiri ketika mereka kembali ke rumah. Di samping memang ada keterampilan-keterampilan yang kita lakukan kepada mereka. Di antaranya adalah kegiatan budidaya ikan dalam ember gitu ya, yang kami lakukan bersama-sama dengan mereka. Mereka diberikan tanggung jawab untuk kemudian mereka bisa mengelola kegiatan tersebut. Yang berikut adalah kegiatan menanam sayur gitu. Lalu kemudian yang berikut adalah kegiatan memilah atau menyortir edamame gitu. Yang mereka lakukan memang tidak semua. Kalau yang edamame ini tidak semua, itu ya, hanya beberapa, sekitar 5 dari 10 ODGJ yang kami dampingi di RPKJ. Kemudian yang berikut adalah ada juga yang membantu kami untuk keterampilan juga untuk mengajarkan mereka untuk kebetulan kami punya salah satu wisma yang kemudian kami melatih beberapa kawan-kawan ODGJ untuk dalam hal membersihkan kamar, kemudian membersihkan kamar mandi, sampai pada mereka dilatih untuk belajar tentang sistem ketika ada yang check-in misalnya gitu ya, lewat komputer, dan dan memang tidak semua hanya 2 orang saja yang kemudian itu bisa. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk sharingnya tentang kegiatan selama Kompre. Dan di sini kita bisa lihat juga ya, kalau di metode photo voice mungkin di beberapa partisipan akan ada beberapa kesulitan, dan mungkin kedepannya juga perlu adanya pendekatan atau tambahan metode untuk dilakukan pada partisipan tertentu. Nah, Pak Karel tadi sudah mengikuti kegiatan Kompre, mendapatkan berbagai pengalaman. Lalu bagaimana nih Pak kalau misalnya CLSD, apakah Bapak akan merekomendasikan kegiatan ini kepada rekan-rekan Bapak atau kepada siapapun yang menurut Bapak mungkin akan sangat bermanfaat jika mengikuti kegiatan ini? Oh ya, jawaban saya ya sudah tentu ya. Jadi
mungkin saya yang pertama, tapi saya akan merekomendasikan kawan-kawan saya juga untuk bisa mengikuti ini. Sudah pasti, gitu. Jadi saya akan merekomendasikan yang pertama mungkin di lingkungan kerja saya dulu, gitu ya. Terus mungkin juga saya akan juga pasti akan share ke kawan-kawan juga yang memang mungkin mereka tertarik, ya silakan gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Karel untuk waktunya dan kesediaannya untuk sharing di sini. Sampai ketemu kembali Pak. Salam sehat. Oke, terima kasih. Salam sehat juga untuk kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Karel untuk sharingnya. Luar biasa banget ya Pak. Walaupun banyak kendala, tapi kita percaya suatu saat ke depan kita akan bisa membuat pendekatan yang lebih komprehensif lagi untuk pasien yang atau pendampingan ODGJ ini sendiri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari peserta selanjutnya, yaitu ada dari Romo Ongko yang katanya membahas tentang pola relasi orang tua dan anak. Ya, selamat pagi Romo. Selamat pagi Mbak Desnita. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Sehat, luar biasa. Nah, Romo, hari ini kita mau berbincang-bincang nih tentang kegiatan dan proses Romo mengikuti kegiatan kompre ini, gimana pengalamannya. Nah, kira-kira kita mau tahu dong, Romo, gimana sih awalnya kenapa Romo mau mengikuti dan tertarik mengikuti kegiatan kompre ini? Baik, terima kasih Desnita ya. Kenapa saya tertarik ingin ikut program kompre ini? Pertama ya, saya ingin mengenal lebih jauh terkait dengan lalu juga terkait dengan metode photo voice, dan tentunya ini dalam rangka mendukung tesis saya yang kebetulan saya juga menggunakan metode photo voice dalam penelitian tesis saya. Selain itu juga terkait dengan tugas saya pendampingan remaja, saya pikir metode ini bisa mengangkat cara pandang mereka, partisipasi mereka dalam pengembangan diri mereka. Begitu, itu alasan dari saya kenapa saya ikut program kompre ini. Baik, berarti kan ada ketertarikan di bidang pengembangan remaja ya, Romo ya? Ya. Dan memilih komunitas remaja itu sendiri. Betul. Nah, sekarang kita mau tahu dong, Romo, gimana prosesnya, pengalamannya berinteraksi langsung dengan anak-anak remaja ini dan melakukan kegiatan kompre di sana, gitu. Baik, terima kasih. Kebetulan saya kemarin ngambil anak remaja, tetapi tidak dalam sebuah komunitas, tetapi lebih pada relasi dengan orang tua. Nah, bagaimana lengkapnya sekilas akan saya tampilkan PowerPoint ya, slide. Terima kasih Mbak Salma. Nah, ini yang saya dapatkan. Nah, kita lihat. Ya, secara teoritis tentu saya lebih mengerti, lebih tahu ya, lebih jauh terkait dengan CLR, lalu photo voice, dan kemudian ini saya penelitian lapangan itu di perkampungan sosial Pingit, mereka yang mendampingi para tunawisma. Nah, saya ingin melihat bagaimana sih pola relasi orang tua dan anaknya, dalam hal ini anak yang usia remaja ya. Next, nah ini tadi bagaimana pola relasi. Saya mengambil studi photo voice ya di Yogyakarta. Oke, selanjutnya. Nah, ini situasi perkampungan sosial Pingit di mana para volunteer, pendamping pada setiap hari Senin dan Kamis malam itu mendampingi anak-anak belajar di situ. Nah, itu ada kelas-kelas sesuai dengan kelas mereka, ada seperti ruang terbukanya juga. Oke. Next. Nah, ini para pendamping dan volunteer yang menemani warga dan juga
anak-anak dampingan begitu. Selanjutnya, nah setelah dalam proses saya mencoba menghubungi para pendamping, pihak yang bertanggung jawab perkampungan sosial Pingit, lalu saya menjumpai orang tua dan anak juga yang sesuai dengan kriteria penelitian saya, tentunya warga atau anak yang menjadi dampingan PSP tadi. Nah, ini saya menghubungi mereka bersama teman saya, Mbak Putri. Next. Nah, setelah kami mendapat persetujuan, lalu kami mengadakan pelatihan kecil-kecilan gitu fotografi terhadap 3 remaja. 3 remaja ini dengan kelas SD, SMP, lalu usia SMA. Kebetulan yang usia SMA ini tidak sekolah lagi. Nah, ini situasi kami mengadakan pelatihan fotografi kecil-kecilan dan penjelasan topik terkait apa yang akan difoto oleh mereka, topik tentang apa. Nah, next kita lihat. Nah, ini foto yang akan mereka ambil itu terkait dengan relasi orang tua dan anak, relasi mereka. Ada anak yang mengambil foto jaket. Ini jaket si anak itu yang kerap dipinjam ibunya. Dan dia begitu dekat dengan ibunya. Sangat dekat dengan ibunya. Dan dia senang ketika ibunya meminjam jaketnya. Dia punya koleksi jaket banyak dan jaket ini yang suka dipinjam oleh ibunya. Nah, pada anak yang kedua ini pena. Ketika dia memoto pena, dia teringat pada bapaknya yang mengajar dia ketika masih kecil. Kebetulan orang tuanya pisah dan dia sejak kecil tinggal bersama bapaknya. Dan yang mengajar dia adalah bapaknya. Ada kedekatan dengan bapaknya. Dan belum lama ini dia berjumpa dengan ibunya. Tetapi baik-baik saja, tidak ada dendam dan mereka tetap saling menyayangi. Tapi ini relasi dengan orang tua lebih dekat dengan bapaknya. Dia mengangkat pena, pengalaman diajari. Nah, ini anak yang ketiga memoto air dalam ember ini. Dia teringat akan pengalaman kalau lagi stres dengan tugas-tugas sekolahnya, bapaknya selalu menasehati dan menenangkan dirinya. Menenangkan dirinya itu dia anggap seperti bapaknya itu suka menyejukkan dirinya. Dan kenapa dia sebut bapak? Karena ibunya telah tiada, telah meninggal. Dan meninggalnya juga di sungai di dekat rumahnya. Apakah ada air, ada hubungan dengan air ini? Mungkin bisa interpretasi lebih jauh itu sehingga dia bisa mengambil air ini. Nah, ini 3 foto yang diambil oleh 3 partisipan. Ingin menggambarkan bagaimana relasi mereka dengan orang tua mereka. Ternyata ada kehangatan gitu ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Saya menampilkan, nah ada kehadiran orang tua begitu mereka rasakan sebenarnya. Meskipun tidak lengkap, tetapi ada kehangatan dan kontrol itu juga mereka rasakan untuk nasihat, mengingatkan mereka, dan lebih jauh bahwa mereka boleh memaknai pengalaman mereka itu. Ada penerimaan. Saya sebut penerimaan di sini karena ada tadi pengalaman dekat dengan ibunya agak takut bisa dikatakan dengan bapaknya karena bapaknya lebih keras. Tapi dia melihat itu sebagai ya bapak yang menemani dia, menyertai, mengingatkan dia. Lalu juga dimunculkan harapan-harapan bagaimana
Bapak Ibunya boleh senantiasa akur, boleh bertemu kembali yang terpisah tadi itu, bapaknya lebih pengertian lagi, disebutkan dalam harapan-harapan mereka. Nah, temuan ini harapannya bisa memberi sumbangsi atau pertimbangan bagi orang tua ya, dan juga para pendamping PSP tadi, volunteer ketika mereka membersamai atau menemani anak-anak yang belajar, mereka temani yang sedang bertumbuh itu. Nah, begitu terkait dengan pengalaman yang ya boleh saya temukan ketika ingin melihat gimana sih relasi anak dan orang tua yang tunawisma itu ya, yang tidak punya rumah itu. Mungkin kita melihat, wah orangnya cenderung otoritas keras, tapi ternyata ada kehangatan dan juga ada kontrol yang mereka rasakan. Begitu, Mbak Desnita. Wah, luar biasa. Dari foto yang simpel, dari jaket, dari pulpen, dari air, bisa menemukan satu makna yang cukup dalam ya Romo ya, luar biasa pengalamannya. Oke, nah dari tadi cerita Romo ada temuan yang memang sangat bermakna untuk remaja ini, dan tadi pengalaman untuk Romo sendiri juga terjawab juga ya, dari awal ingin mengikuti kegiatan Kompre supaya juga membantu untuk proses tesisnya. Nah, karena berdasarkan pengalaman tersebut, kira-kira nih Romo kalau misalnya kegiatan Kompre suatu saat atau tahun depan, atau di tahun ini mungkin ya, awal tahun lah masih ini, diselenggarakan kembali oleh CLSD. Kira-kira bagaimana Romo akan merekomendasikan orang lain atau mungkin rekan-rekan Romo sendiri untuk mengikuti kegiatan ini? Seberapa besar ingin merekomendasikannya? Saya pikir berdasarkan pengalaman saya, ini program ini menarik dan perlu diikuti. Terlebih bagi mereka yang mempunyai peran dalam pendampingan komunitas ya, bukan hanya remaja tapi komunitas, pendampingan komunitas. Di sana bisa mengangkat suara-suara mereka. Dan ini juga perlu bagi para peneliti tentunya yang juga mempunyai perhatian untuk mengangkat suara-suara awam atau rentan di sekitarnya yang juga bisa menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Saya pikir di situ juga para pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan dan juga menjadi ya tambahan wacana baru dalam penelitian. Di sisi lain juga ini perlu diikuti oleh para pemerhati ya, para pemerhati dalam hal komunitas-komunitas yang rentan kurang dipedulikan gitu, yang kurang mendapat wadah untuk bersuara. Disinilah kemungkinan ada daya upaya memberdayakan komunitas, mencari solusi-solusi di dalam komunitas itu juga menarik di sini. Saya pikir perlu diikuti oleh ini tadi para pendamping komunitas, para peneliti tentunya, dan juga para pemerhati tadi. Begitu untuk memberdayakan komunitas. Baik, oke, terima kasih banyak Romo untuk waktu dan kesempatan untuk mau menjelaskan dan menceritakan gimana sih proses mengikuti kegiatan Kompre ini. Dan tadi tuh udah direkomendasikan oleh Romo untuk para pendamping, pemberdaya komunitas, dan masih banyak lagi ya sebenarnya Romo yang bisa semua kalangan sebenarnya bisa mengikuti kegiatan ini untuk menemukan solusi permasalahan
individual ya, ini bisa juga sangat membantu. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang menonton ini, silahkan kalau misalnya kita mengadakan kembali, boleh banget ya untuk ikut, bisa mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Romo, dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Mbak Desnita, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Romo. Ya Bapak dan Ibu, tadi kita udah bercerita banyak, sharing-sharing tentang Proyek Kompre itu apa, konsepnya seperti apa, lalu berbagai pengalaman baik dari pendampingan peserta maupun dari peserta itu sendiri, dan terdapat begitu banyak temuan dari peserta dari tema-tema yang berbeda, dan di sini juga kita bisa ketahui bahwa Foto Voice ini bisa dilakukan untuk berbagai kalangan, berbagai background partisipan. Dan temuan-temuan ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat, bagaimana pendampingan untuk komunitas tertentu, dan juga bisa untuk bermanfaat untuk individual juga, bagaimana pola hubungan orang tua dan anak. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti kegiatan Kompre selanjutnya, silakan boleh mencari infonya atau melihat info selanjutnya di media sosial CLSD. Dan media sosialnya nanti akan dituliskan di bawah ini. Oke, sampai jumpa kembali dan sehat selalu.